Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sebelum mulainya pembelajaran, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan di Guna sebelum memulai pada pagi hari ini, setelah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Bismillahirrohmanirrohim. Bagaimana kabar hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga semuanya diberi kesehatan, kekuatan, dan agar bisa belajar dengan semangat. Adapun kegiatan hari ini pada hari Jumat 18 Juni tahun 2021 dengan jadwal hari ini IPS terpadu dengan materi globalisasi. Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dimulai pembelajaran. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada absensi, yang ketiga ada materi, yang keempat ada tugas. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian semua. Jika nama kalian dipanggil, jawab hadir ya. Yang pertama ada Afrina Dahra Kusuma. Hadir. Bagus Dimas. Hadir, Ibu. Patricia Gunawan. Maaf, Bu, tadi Patricia sudah konfirmasi lagi kendala SIM. Oh, baiklah. Baiklah, semuanya hadir. Semuanya hadir. Oke, di sini Ibu akan sedikit memberikan motivasi agar kalian semua itu semangat belajar. Motivasinya adalah jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Motivasi yang bagus untuk hari ini. Jadi kita jangan malas untuk belajar ya anak-anak. Baiklah, Ibu akan masuk ke materi tentang globalisasi. Silakan yang bertugas share screen. Siap, Bu. Oke, PPT-nya sudah muncul. Nah, kata globalisasi ini kan tidak asing lagi di telinga anak-anak kan. Jadi, ada yang tahu nggak nih apa itu globalisasi? Ada yang tahu nggak nih? Apa Ibu tunjuk aja nih? Baiklah, bagus. Coba apa itu globalisasi? Cara singkat saja ya, Bu. Globalisasi ini proses mendunia, Bu. Terima kasih. Ya, baiklah. Jadi globalisasi ini merupakan suatu fase perubahan yang dialami oleh masyarakat di berbagai dunia. Ciri khas dari era globalisasi ini semakin kaburnya batas-batas geografis antar negara. Pertukaran informasi,
serta arus barang maupun jasa tidak lagi hanya dilakukan secara nasional atau berskala lokal, namun juga merambah ke lintas batas negara seperti dengan cakupan negaranya itu internasional dan global. Selanjutnya, adapun ciri-ciri globalisasi. Yang pertama itu ada terjadinya kemajuan dan perkembangan teknologi dalam berbagai aspek. Contohnya saja kehadiran internet. Kehadiran internet ini memudahkan kita untuk mencari informasi antara satu sama lain menjadi lebih cepat, mudah, dan lebih efisien. Yang kedua adalah terjadinya kerjasama ekonomi antar negara di dunia. Jadi di dalam ekonomi itu terdapat ketergantungan antara pasar dan produksi. Jadi adanya kesepakatan kerjasama. Inilah yang membuat proses globalisasi ini terus terjadi tanpa henti. Yang ketiga adalah munculnya berbagai masalah bersama yang harus diselesaikan. Permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan bersama seperti pencemaran lingkungan, krisis multinasional, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah terjadinya interaksi yang diakibatkan adanya pertukaran budaya tanpa disadari. Misalnya saja pada budaya K-pop. Budaya K-pop ini kan banyak digemari, bukan hanya di Indonesia saja, namun di dunia. Itu sebagai contoh pertukaran budaya. Selanjutnya, globalisasi ini memiliki 3 aspek. Ada aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial budaya. Aspek ekonomi ini dapat dilihat dari meningkatnya perkembangan internasional, di mana sekarang ini segala transaksi jual beli antar negara dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan lebih efisien melalui berbagai macam e-commerce seperti Shopee, Lazada, terus Tokopedia, dan lain sebagainya. Yang kedua ada aspek politik. Aspek politik ini di era globalisasi ini membuat banyak terciptanya kerjasama politik seperti Uni Eropa (UE), World Trade Organization (WTO), dan lain sebagainya. Aspek politik ini juga pada kegiatan politik dapat mempromosikan nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal ini seperti hak asasi manusia, kesetaraan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada aspek sosial budaya. Saya ulangi, yang ketiga adalah aspek sosial budaya. Dapat dilihat dari proses masuknya nilai, norma, cara hidup bermasyarakat hingga praktik kebudayaan secara terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merujuk pada berbagai perilaku masyarakat yang telah dipengaruhi oleh era globalisasi. Contohnya saja pengaruh tren musik dari Amerika Serikat, kecantikan dan fashion ala Korea. Selanjutnya, adalah faktor pendorongnya globalisasi. Terdapat 2 faktor utama yang mendorong terjadinya globalisasi, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah kehadiran perusahaan multinasional. Faktor pendorong utama globalisasi yang pertama ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan proses pertukaran informasi di berbagai pelosok dunia. Kemajuan teknologi tersebut
yang membuat semakin kaburnya batas-batas geografis antar negara di dunia, karena semua informasi yang kita butuhkan itu berada di genggaman dan hanya sekali klik. Kehadiran ponsel pintar ini serta internet koneksi yang 5G merupakan contoh dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua ada kehadiran perusahaan multinasional. Sebagai contoh perusahaan multinasional yaitu terdapat perusahaan besar yang berskala besar yang menanamkan modal aset serta memutuskan untuk membangun pabrik di negara berkembang, yang dimana tenaga kerjanya itu murah, bahan mentahnya itu tersedia. Jadi perusahaan multinasional ini tersebut pada dasarnya telah menjalin aktivitas ekonomi yang berskala besar dan sangat mempengaruhi perekonomian nasional di negara berkembang yang mereka tepati. Selanjutnya, dampak positif. Globalisasi memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif yang pertama adalah globalisasi ini membawa nilai-nilai universal. Yang kedua adalah globalisasi membuat individu antar negara saling berkomunikasi secara mudah dan murah. Yang ketiga ada globalisasi membuat terjadinya pertukaran informasi dan pengetahuan secara cepat dan tepat. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama adalah memunculkan perilaku budaya masyarakat yang konsumtif. Sebagai contoh, kemudahan untuk mengakses media massa serta kehadiran media sosial mendorong individu untuk terus membeli barang-barang yang sedang tren, sehingga memunculkan perilaku yang konsumtif. Yang kedua adalah globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Dalam hal ini, bahasa Inggris yang dikenal dengan bahasa internasional memiliki kemungkinan untuk mengikis bahkan menghilangkan bahasa-bahasa lokal. Yang ketiga ada globalisasi berpotensi menghasilkan kriminalitas skala lintas batas. Contohnya saja seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penipuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep globalisasi dan budaya memperlihatkan pengaruh positif di mana telah terjadi pertukaran nilai budaya, namun perlu kita sadari bahwa globalisasi ini berpotensi untuk mempengaruhi tergerusnya identitas budaya lokal. Generasi muda Indonesia khususnya tidak sedikit dari mereka yang terbawa pengaruh budaya asing, misalnya saja dari merek pakaian yang favorit, genre lagu favorit, film favorit, dan lain sebagainya. Adapun globalisasi juga melahirkan asimilasi atau percampuran budaya, yakni di mana budaya minoritas akan terbawa arus budaya yang lebih besar. Sebagai contohnya adalah para generasi muda ini sekarang ini lebih kecenderung menggabungkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari agar terlihat keren dan gaul. Bahasa daerah tentunya tidak dianggap penting. Selanjutnya, upaya menghadapi globalisasi yaitu dalam hal ini melatih
Kemampuan berpikir kritis dengan cara menyaring setiap informasi yang kita konsumsi sehari-hari melalui media massa adalah upaya menghadapi globalisasi. Jadi, upaya menghadapi globalisasi yaitu dengan cara kita berpikir kritis apa yang kita ambil dari media sosial atau media massa. Selanjutnya, nah, di sini ada yang bisa bantu Ibu menjawab dari gambar ini, perbandingan gambar 1 dan perbandingan gambar 2. Ada yang bisa jawab? Mungkin itu sebelumnya izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Yang di atas itu kan zaman dulu mungkin, Bu, ya, anak-anak keasikan main di luar sampai lupa waktu. Kalau yang di bawah ini keasikan main gadget sampai lupa waktu juga, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bagus ya sudah menjawab. Ya, begitulah ya pengaruh dari era globalisasi. Contoh lainnya seperti pada zaman dahulu tuh kan handphone itu kan dengan ada tombolnya gitu kan. Terus kalau makin kesini itu handphone tuh sudah menjadi ada layar sentuhnya gitu. Jadi tidak perlu repot-repot lagi. Selanjutnya, baik, itulah penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya. Ya, silakan Afrina. Bu, setuju kita menolak adanya globalisasi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Afrina. Ibu jawab, tidak setuju karena pada hakikatnya globalisasi ini membawa pengaruh baik. Hal ini sangat tergantung kita bisa atau tidak memanfaatkan peluang di era globalisasi dan bagaimana cara menyikapinya. Gitu Afrina. Baik, terima kasih. Baiklah, itulah pemaparan materi yang Ibu jelaskan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Silakan yang bertugas share screen tugasnya. Baik. Nah, tugasnya adalah soal pilihan ganda, 5 soal. Jadi langsung jawab aja, langsung kayak nomor 1 apa, langsung kayak misalnya 1A gitu. Dan dikumpul nanti pas jam 12 malam ya. Baiklah, itulah materi yang dapat Ibu jelas. Baiklah, Baik, Bu. Baiklah, itulah materi yang dapat Ibu jelaskan. Pokoknya kalian harus tetap semangat belajarnya. Baiklah, Ibu akhiri
pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.